Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairul Ilmi dari program studi pertanian. Baik, pada saat ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara untuk mendigitasi pada Google Earth. Pada ArcGIS atau ArcMap. Di sini kita akan mendigitasi tiga jenis, yaitu pertama titik lokasi, yang kedua poligon, dan yang ketiga itu garis. Baik, kita langsung saja ke tutorialnya. Yang pertama-tama itu kita ke katalog. Teman-teman di katalog ini bisa menyimpan file digitasi di mana teman menyimpannya. Teman-teman bisa buat folder baru. Di sini saya sudah membuat folder yang berjudul Raja 2. Saja klik, lalu kita klik kanan, klik new, lalu langsung ke menu save file. Di sini karena saya akan pertama-tama akan buat titik koordinat, saya menggunakan nama yaitu titik. Langsung kita klik, setelah itu fitur tabnya menggunakan point, lalu edit. Untuk editnya ini kita akan masukkan zona wilayah untuk peta yang kita gunakan. Dikarenakan peta yang saya gunakan berada di Pulau Lombok, maka saya pakai WGS 1984 UTM Zone 50S. Lalu kita klik OK. Nah, jika berhasil maka akan keluar layar baru yang berupa titik. Sekarang kita akan langsung menempatkan titik-titik di peta kita. Pertama itu klik editor, lalu start editing. Di sini kita akan tunggu sampai dia berhenti loading. Nah, laptop kita muahan. Nah, setelah start editornya udah berhasil, langsung kita klik di bagian create picture. Kita klik di sini, maka akan muncul lembar kerja baru. Langsung kita klik titik. Nah, sekarang kita sudah bisa menambahkan titik, dimana kita akan menaruhnya. Di sini saya akan menambahkan titik di sebelah sini satu, dan di bagian sini satu. Jadi saya akan membuat 3 titik dikarenakan di titik-titik yang saya buat ini adalah ada 3 dusun yang ada di desa saya. Lalu kita save edit, baru kita stop editing. Jika titiknya tidak begitu jelas, kita bisa ubah titiknya di bagian ini. Lalu kita bisa ganti titik sesuai dengan keperluan kita. Saya pakai pentagon 2, langsung OK. Selanjutnya di titik ini kita akan membuatkan nama dan titik koordinat. Caranya kita klik kanan di layar titik, lalu open attribute table. Nah, di sini udah ada feed, shape, sama ID. Sekarang kita akan menambahkan nama dan titik koordinat X dan Y. Caranya kita klik table option, lalu kita add file. Di sini karena saya akan membuat nama terlebih dahulu, saya pakai nama. Untuk type-nya kita akan menggunakan teks. Lalu OK. Nah, di sini kita akan kecilin tabel namanya sesuai kebutuhan aja. Lalu selanjutnya kita membuat titik koordinat. Nah, caranya sama, kita add file, lalu klik X untuk koordinat X-nya, lalu kita ganti tab-nya menggunakan double, lalu kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan membuat titik koordinat Y. Nah, setelah titik koordinatnya, kita bisa menambahkan nama, koordinat X, dan koordinat Y. Caranya kita klik editor, start editing, baru kita akan membuatkannya nama. Ini saya akan memperkecil jendelanya terlebih dahulu agar bisa melihat titik mana yang kita akan pakai. Nah, di sini kita select dulu poin yang kita bakal bernama. Di sini kelihatan berwarna biru
sesuai nama dusunnya. Oke, selanjutnya kita unselect yang sudah dikasih nama dengan cara klik kanan lalu select unselect. Lalu kita akan select lagi untuk titik yang kedua dan kita kasih nama. Nah, begitu juga dengan untuk titik yang ketiga, caranya sama. Oke, jadi untuk tiga titik ini sudah memiliki nama masing-masing. Selanjutnya kita akan membuat titik koordinat X-nya dengan cara kita klik di bagian X, lalu klik kanan, pilih kalkulat geometri. Ini karena kita akan membuat koordinat X, maka propertinya menggunakan X coordinate out of point. Lalu unitnya kita ganti pakai decimal degrees. Lalu klik OK. Untuk koordinat Y caranya hampir sama. Cuman perbedaannya nanti di bagian properti, yaitu menggunakan Y coordinate of point, dikarenakan kita akan menambahkan koordinat Y. Untuk unitnya masih sama, yaitu decimal degrees. Lalu kita klik OK. Nah, sekarang untuk penamaan titik dan memasukkan koordinatnya sudah selesai. Sekarang kita akan memunculkan nama dari titik ini dengan cara kita klik kanan di bagian layar titik, kita klik properti, nah kita langsung saja ke bagian labelnya. Di sini kita akan centang yang label picture in this layer. Lalu label filenya kita ganti pakai nama, dikarenakan kita akan memunculkan nama dari titik tersebut. Ini kita bisa ganti font, warna. Nah, di sini di bagian marksnya saya pakai halo. Oke. Sekarang kita udah bisa apply. Oke. Nah, jadi untuk setiap wilayah yang kita udah titikin bakal muncul namanya di atas titik tersebut. Selanjutnya kita akan membuat poligon. Caranya hampir sama seperti yang tadi, yaitu dengan klik katalog, lalu klik kanan pada folder yang tempat kita menyimpannya, lalu klik new, lalu pilih save file. Sini karena kita akan membuat poligon, kita namai sebagai poligon. Lalu fitur type-nya menggunakan poligon. Lalu kita masukkan deskripsinya menggunakan WGS 1984-50S. Klik OK. Sekarang untuk pembuatan poligonnya sudah berhasil. Di sini kita akan langsung membuat poligon di daerah yang kita inginkan. Di sini untuk pembuatan poligonnya saya akan membuat batas wilayah dari setiap dusun. Kita klik editor. Ini lalu kita save editor yang tadi dulu, baru kita stop. Sekarang kita akan membuat editor baru, yaitu start editing. Sini saya akan merubah bentuk dari polygon menjadi yang 10% color stack. Klik OK. Save edit, baru stop editing. Untuk membuat poligonnya kita klik create vector, lalu klik polygon. Nah, sekarang kita sudah bisa membuat poligon. Contohnya saya akan membuat poligon di dusun yang pertama. Ini kita menambahkan titik-titik poligonnya sesuai dengan batas wilayah dari dusun tersebut. Setelah selesai poligonnya dibuat, kita klik kanan,
lalu finish sketch. Nah, jadi poligon pertama sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat poligon kedua. Caranya sama, kita klik picture lalu klik poligon. Sekarang kita akan membuat poligon yang kedua untuk dusun yang kedua. Untuk pembuatan poligon, teman-teman bisa sesuaikan berdasarkan kebutuhan pembuatan poligon. Sini karena saya menggunakan batas wilayah terdusun, jadi saya hanya membuat 3 poligon. Klik kanan lalu finish sketch jika poligonnya sudah jadi. Sekarang kita akan membuat poligon yang ketiga dengan cara yang sama. Sekarang poligon kita sudah jadi tiga-tiganya. Sekarang kita akan save edit, baru stop editing. Nah, jadi untuk pembatas untuk poligon setiap masing-masing dusun sudah jadi. Sekarang kita bisa sesuaikan bagaimana bentuk dari poligon tersebut. Di sini saya akan menggunakan green, lalu saya ubah fill colornya menjadi no color, lalu outline colornya saya pakai warna merah supaya terlihat jelas. Klik OK. Selanjutnya kita akan membuatkan nama dari poligon ini untuk tiga-tiga poligonnya. Caranya hampir sama, kita klik pada layer poligon, klik kanan baru ke attribute table. Di sini kita akan menambahkan nama dulu di table option, lalu klik add file, lalu klik nama. Selanjutnya kita pakai teks. Klik OK. Selanjutnya kita akan membuat luas dari poligon tersebut dengan cara tabel option lalu klik add file. Di sini namanya kita pakai luas, lalu untuk type kita menggunakan double, lalu klik OK. Sekarang kita start editing untuk menambahkan nama sama luas poligonnya. Ini saya bakal pakai nama poligon 1, poligon 2, dan seterusnya. Sekarang kita akan membuat luas dengan cara klik luas, lalu klik kanan, lalu klik calculate geometry. Sini propertinya menggunakan area, lalu untuk unitnya kita akan menggunakan hektar.
karena luasannya lumayan luas, maka kita akan pakai hektar. Lalu klik OK. Jadi sini udah kelihatan luas poligon yang sudah kita buat. Lalu kita save edit, lalu stop editing. Sekarang kita akan memunculkan